Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi sejarah. Kita akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Ada juga jalannya Perang Dunia Kedua serta dampak dari Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Pertama, banyak sekali menimbulkan dampak secara politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Secara politik pemerintahan, kekalahan Jerman memunculkan nanti gerakan Nazi di Jerman, juga memunculkan militerisasi di Jepang, komunisme di Rusia, dan demokrasi di negara-negara barat. Artinya banyak sekali bentuk negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Konferensi Versailles atau perjanjian Versailles yang mengakhiri dari jalannya Perang Dunia Pertama ini banyak sekali merugikan pihak Jerman, dan tokoh Nazi yang ada di Jerman yaitu Hitler merupakan veteran perang di Perang Dunia Pertama, sehingga dengan perjanjian Versailles ini dianggap oleh Hitler sebagai sebuah bentuk penghinaan terhadap negara Jerman, karena Hitler merasa ras Arya itu bukan ras yang bisa dipermalukan, tapi ras yang memiliki keunggulan yang lebih baik dari ras yang lain. Maka munculnya latar belakang Perang Dunia Kedua oleh misi balas dendam Jerman, terutama misi balas dendam Hitler terhadap negara-negara di Eropa. Karena Nazi berkembang sangat pesat dari tahun 36 sampai 39 berkuasa, dan 39 sampai 42 menguasai Eropa. Ketika akan menguasai Rusia, nanti ada titik balik kekalahan Jerman, hingga nanti tahun 45 mendapatkan serangan balik dari Uni Soviet dan Amerika Serikat, hingga terjadinya bombardir di Berlin dan mendapatkan kekalahan. Yang pertama ada aliansi militer Sekutu, juga Pasis. Kalau Pasis itu istilahnya yang disingkat menjadi Poros Roberto. Ro adalah Roma, Ber adalah Berlin, To adalah Tokyo. Roma, Berlin, Tokyo, atau Italia, Jepang, dan Jerman menghadapi pihak Sekutu. Pihak Sekutu hampir seluruh wilayah Eropa adalah Sekutu, dan juga ditambah nanti ketika keterlibatan Amerika terhadap Perang Dunia Kedua ditandai dengan jatuhinya bom atau serangan dari Jepang ke Pearl Harbor. Itu menandai awalnya keterlibatan Amerika di Perang Dunia Kedua. Dan latar belakang Perang Dunia Kedua yaitu yang pertama persaingan militer dan industri antara negara-negara Eropa. Yang kedua adalah keinginan balas dendam Jerman terhadap kekalahan di Perang Dunia Pertama. Yang ketiga adalah misi dari Jerman ingin menguasai seluruh daratan Eropa, terutama Rusia, karena menurut militer Jerman adalah ketika berhasil menguasai Rusia, maka itu berhasil menguasai jantung dunia. Maka setelah menguasai Rusia, maka bisa dengan mudah menguasai seluruh daratan di dunia. Adapun geomiliter dari Inggris adalah, jadi apabila menguasai samudra, maka akan menguasai dunia. Disitulah keunggulan armada laut Inggris yang bisa menghentikan serangan-serangan Jerman yang akan menguasai Inggris. Dengan ditandai perjanjian dengan Rusia atau Uni Soviet bahwa tidak akan ada saling menyerang yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 1939. Jerman tidak akan menyerang Rusia, Rusia tidak akan menyerang Jerman. Dan beberapa minggu kemudian, tanggal 1, 2, dan 3, Jerman menyerang Polandia, menguasai Polandia. Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Lalu Jerman dengan mudah menguasai wilayah-wilayah yang ada di Eropa. Prancis dikuasai oleh Eropa, Spanyol, Belgia, Belanda, dan yang lainnya. Ketika Jerman mengawali Perang Dunia Kedua adalah seluruh daratan Eropa. Salah satu tujuan utamanya adalah dengan menguasai Eropa, maka akan mudah menguasai jantung dunia. Jantung dunia ini digambarkan sebagai negara Rusia. Jadi Hitler memiliki langkah yang pertama adalah menguasai Eropa, yang kedua menguasai Rusia, dan yang ketiga ingin menguasai dunia. Ketika tahap pertama menguasai Eropa sudah berhasil, maka Hitler merancang dan menyusun strategi untuk menyerang Rusia dengan operasi yang terkenal adalah Operasi Barbarossa. Jadi penyerangan Jerman kepada Rusia. Hanya saja rencana Hitler untuk menyerang Rusia ini terlambat karena harus terlebih dahulu membantu Italia yang ingin menguasai daerah di wilayah Yunani atau Balkan. Italia yang pada saat itu
dengan percaya diri akan berhasil menguasai wilayah Yunani, ternyata dikalahkan oleh militer setempat. Dan Hitler sebagai koalisi dari Italia akan membantu Italia untuk mengalahkan Yunani dan wilayah yang lainnya. Maka rencana untuk menyerang Rusia itu dimundurkan oleh Hitler, terlebih dahulu membantu dulu Italia. Setelah berhasil membantu Italia, maka Jerman kembali menyusun strategi untuk menghadapi Rusia. Hanya saja, ketika hampir menguasai Rusia, ingin menguasai Moskow, Hitler memerintahkan kepada para jenderalnya untuk terlebih dahulu menguasai gandum yang ada di Kiev, atau yang sekarang dikenal sebagai Ukraina. Setelah menguasai Kiev, kembali lagi ke titik awal dan melanjutkan menguasai Moskow. Ketika mau menguasai Moskow, ternyata ada sahabat terbaik Rusia, yaitu musim dingin, yang mengganggu perjalanan militer dari Jerman tersebut. Tank wajah dan pesawat tempur serta prajurit artileri dari pihak Jerman tidak siap untuk menghadapi musim dingin, sehingga banyak sekali mesin-mesin tank dan pesawat tempur yang tidak bisa dijalankan pada masa itu. Itulah merupakan titik balik dari kekalahan atau counter attack dari Uni Soviet dan pihak sekutu terhadap kejayaan Jerman. Dan satu persatu wilayah yang berhasil dikuasai oleh Jerman dapat diambil alih lagi oleh sekutu, dan puncaknya adalah ketika Jerman dikepung di ibu kotanya sendiri, yaitu Berlin. Tanah bunker yang ada di bawah tanah dibangun oleh Hitler itu ditujukan untuk menghindari dari serangan bom yang masuk ke Berlin. Hanya saja bunker tersebut juga dapat ditembus oleh pasukan sekutu. Untuk mendapatkan gambaran dari bagaimana akhir dari hayat Hitler, bisa baca buku The Death of Hitler. Jadi di situ detik-detik Hitler meninggal dengan keluarganya, dengan orang-orang yang masih loyal terhadap Hitler. Jadi kekalahan Jerman, kekalahan Hitler itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi terjadi juga di Asia maupun di wilayah yang lain. Jepang sebagai koalisi dari Jerman dan Italia juga memiliki misi untuk menguasai Asia Raya. Jepang menganggap bahwa mereka adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan juga cahaya Asia, maka ingin menguasai daerah Pasifik di Asia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berhasil diduduki oleh Jepang dengan mengusir Belanda dari tanah Hindia. Penyerangan Pearl Harbor merupakan penyerangan yang menandai bergabungnya Amerika Serikat kepada kubu sekutu untuk mengalahkan pihak fasis. Sebelumnya, Amerika Serikat itu merupakan negara yang netral menurut doktrin Woodrow Wilson, bahwa mereka tidak akan mengintervensi permasalahan negara lain, dan juga orang negara lain tidak boleh mengintervensi negara Amerika. Hanya saja keterlibatan mereka harus terpaksa diikuti oleh Amerika karena Pearl Harbor, yang merupakan pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan Hawaii, oleh Jepang dibom atom dengan tujuan ingin menguasai Filipina. Karena kalau misalkan ingin merebut Filipina, maka pangkalan militer Amerika yang ada di daerah dekat Filipina harus dihancurkan terlebih dahulu. Negara-negara fasis merupakan negara-negara yang ingin menguasai hampir seluruh dunia. Jerman mendapatkan kemenangan serta kekalahan di benua Eropa, dan Jepang juga mendapatkan kemenangan-kemenangan hingga kekalahan-kekalahan, ditandai dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima oleh pihak sekutu. Italia juga terlebih dahulu sebelum Jerman mengalami kekalahan, Italia telah mengalami kekalahan. Artinya kekalahan fasis ini, kekalahan Jerman, Italia, dan Jepang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka setelah Perang Dunia Kedua, dampaknya adalah, dalam prinsip perang adalah yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua ini dimanfaatkan oleh pihak Indonesia untuk memerdekakan diri. Karena kekalahan Jepang berarti adanya kekosongan kekuasaan, lalu Indonesia masuk untuk memanfaatkan mendeklarasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Juga banyak sekali negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Jerman adalah dengan diadakannya konferensi Yalta. Di situ terdapat 3 negara besar, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat, membahas bagaimana untuk memulihkan, merecovery negara-negara yang kalah perang dan juga negara-negara yang menang perang. Terutama juga membahas bagaimana nasib Jerman.
Jerman dianggap sebagai dalang melatar belakangi Perang Dunia Kedua, maka dalam konferensi Alta dijelaskan bahwa Jerman harus mengganti kerugian Perang Dunia Kedua. Dan juga Jerman dibagi menjadi 4, Jerman wilayah kekuasaan Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Lalu nanti Jerman terbagi menjadi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur, itu menandai nanti jalannya Perang Dingin. Artinya Jerman karena dianggap sebagai dalang dari meletusnya Perang Dunia Kedua, maka Jerman harus mengganti rugi kerugian yang diakibatkan oleh perang tersebut. Kemudian Jepang nanti diawasi militernya oleh pihak sekutu, Italia juga sama, dan negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perang dibantu oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat membantu dengan gerakan ekonomi Marshall Plan, dan juga Uni Soviet membantu dengan hal yang serupa. Uni Soviet membantu negara-negara Eropa di belahan Eropa Timur, sedangkan Amerika membantu negara-negara Eropa di belahan Barat. Itu yang nanti akan menjadi pembahasan kita di materi selanjutnya, di materi kelas 12 nanti, sebagai latar belakang terjadinya Perang Dingin. Kenapa Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara adidaya, negara superpower yang dapat menguasai hampir pengaruh di seluruh dunia dengan pengaruh ideologi yang berbeda. Semoga dengan dijelaskannya materi Perang Dunia Kedua ini bisa menyadarkan kita, menyadarkan tokoh-tokoh negara internasional bahwa arti kemanusiaan lebih penting daripada ambisi sebuah negara. Terima kasih. Wassalamualaikum.